Bollywood merupakan industri perfilman terbesar kedua di dunia. Jadi tak heran jika film-film yang diproduksinya pun banyak yang mendunia. Bollywood pun semakin berkembang dengan membuat film yang gak hanya melulu identik dengan tarian dan nyanyian di setiap filmnya. Untuk bisa bersaing dengan Hollywood, para pembuat film di India sana juga menciptakan karya-karya dari berbagai genre, seperti halnya Hollywood yang fokus pada ceritanya tanpa diselingi tarian dan nyanyian. Salah satunya adalah film yang udah gua rekapin buat kalian semua, yang berjudul. Film ini menceritakan aksi seorang polwan yang menangani kasus hilangnya suatu benda berharga milik seorang anggota dewan, hingga membuat seluruh kota geger dibuatnya. Benda apakah itu? Biar nggak penasaran langsung aja deh. Buat posisi kalian senyaman mungkin, usahakan jauh dari keramaian. Fokus dengerin suara gua aja. Fokus, dan tidur. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang turun dari angkot. Ia bernama Feru. Dengan gaya so asik, ia pun turun tanpa membayar ongkos angkot tersebut. Ketika ia ditegur oleh sang supir, Feru malah marah dan mengancamnya. Hingga kemudian sang sopir pun berlalu pergi. Setelahnya, Feru pun menghampiri seorang wanita yang tengah menunggunya. Saat hendak mengajak wanita tersebut ke suatu tempat, tiba-tiba Feru langsung dibekuk. Jalan. Ternyata wanita tersebut adalah seorang pol-au atau polisi AWW berpangkat inspektur. Ia bernama Mahima. Lanjut cerita. Feru pun berusaha melawan dan berhasil melarikan diri. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi begitu meriah dan spektakuler. Beberapa saat kemudian mereka pun kehilangan jejak. Namun beruntungnya Mahima melihat sendal jepit yang tersangkut di sebuah mobil tangki yang terparkir di tepi jalan. Dan benar dugaannya, ternyata Feru bersembunyi di dalam sana. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah Feru berhasil ditangkap, pihak polisian Moba mengadakan jumpa pers dengan mengundang beberapa wartawan. Di sana, sang komandan mengatakan pada media bahwa mereka tengah menangkap penjahat kelas kakap yang telah melakukan banyak sekali kasus kejahatan. Yaitu 70 kasus pemerkosaan, 36 pembunuhan, dan 12 kasus perampokan. Meski pada kenyataannya, Feru merupakan penjahat kelas teri yang tidak melakukan tindakan kejahatan sebanyak itu. Hal itu terlihat dari sendal jepit yang dipakainya. माफ कीजिएगा 17 बलात्कार और 26 डकैती. Sang komandan sengaja melakukan itu untuk menaikkan pamor kepolisian Moba di bawah pimpinannya, karena selama ini mereka belum menangani kasus yang begitu berarti. Feru pun tak diberi kesempatan untuk menyangkal tuduhan tersebut. Lanjut cerita. Beberapa waktu kemudian terlihat para wartawan berkumpul di depan rumah seorang anggota Dewan Legislatif bernama Parihar. Telah terjadi sebuah insiden di sana. Parihar melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Inspektur Mahima beserta yang lainnya pun bergegas menuju ke TKP. Sesampainya di sana, Parihar mengatakan bahwa ia telah kehilangan 2 paman Wong yang tergantung di atas pohon. Mendengar hal tersebut, sang komandan beserta yang lainnya merasa prihatin atas apa yang menimpa sang anggota dewan. Namun betapa bingungnya mereka ketika Parihar mengatakan bahwa paman Wong yang tergantung tersebut masing-masing berbobot 15 kg. Ternyata paman Wong yang dimaksud adalah buah nangka. Setelah mengetahui hal tersebut, Mahima pun tak bisa menahan tawanya hingga membuat Parihar marah dan menegaskan bahwa buah nangka tersebut bukanlah buah nangka biasa. आसमत पकने से पहले हमारे कटहल नहीं मिले पोंगा बजाते हैं. Ia mendapatkan bibitnya langsung dari Malaysia. Parihar menegaskan bahwa mereka harus berhasil menemukannya sebelum nangka tersebut matang dan dimakan oleh si pencuri. Jika tidak, ia akan membuat perhitungan dengan pihak kepolisian Moba. Mendengar ancaman tersebut, sang komandan pun langsung menugaskan Mahima untuk menangani kasus tersebut. Meski awalnya Mahima menolak karena kasus tersebut menurutnya tidak valid, karena jika masyarakat mengetahui hal tersebut malah akan merepotkan pihak kepolisian nantinya karena mungkin akan banyak yang membuat laporan serupa. Namun karena yang melapor adalah anggota dewan dan atas desakan dari sang komandan, mau tidak mau ia harus melaksanakannya. Alasan Parihar menganggap buah nangka itu penting adalah tempo hari di kediamannya ia didatangi oleh wakil menteri.
Dan pada saat itu, wakil menteri tersebut sangat menyukai acar nangka yang dihidangkan pada pertemuan tersebut karena tekstur dan rasanya yang sangat berbeda dengan nangka lokal di India. Ia pun meminta dibuatkan acar nangka untuk dibawa pulang. Namun pada saat itu persediaan nangkanya habis dan hanya ada 2 buah yang belum masak di atas pohon. Ia berjanji dalam beberapa hari ini ia akan membuatkan lagi untuk buah tangan sang wakil menteri. Hal ini ia lakukan tentunya untuk tujuan politik. Lanjut cerita guys. Esok harinya, Mahima mendatangi kediaman Parihar. Ia pun mengajukan beberapa pertanyaan untuk bahan penyelidikannya. Namun Parihar malah berseteru dengan menantunya. Ia menyindir bahwa menantunya lah yang telah mencuri buah nangka tersebut. Sang menantu pun marah karena ia tak mungkin melakukan hal konyol semacam itu. Namun Parihar tetap mencurigainya hingga mereka pun memutar CCTV di halaman depan. Ketika diputar, hal konyol pun dilakukan oleh salah satu anak buah Mahima yang bernama Misra. Di sana ia terlihat sedang buang air kecil di pagar rumah Parihar. मिश्रा जी इतनी मुंह तो गंदी बात. Setelahnya mereka pun memutar CCTV pada saat kejadian, yaitu tanggal 18 Maret. Namun sialnya, CCTV yang mengarah ke pohon nangka tertutup oleh spanduk kampanye milik Parihar yang ditaruh oleh salah seorang pembantunya. Hingga Parihar pun marah besar pada pembantunya tersebut. Mahima beserta anak buahnya pun melanjutkan penyelidikan dan mereka pun kedatangan tim forensik dari pihak kepolisian. Namun ada hal janggal yang ditemukan tepat di bawah pohon nangka tersebut, yaitu sebuah jejak kaki seperti jejak kaki kuda. Namun tim forensik berasumsi bahwa itu adalah jejak kaki dari seorang wanita yang memakai sepatu high heels. Di lain sisi, Mahima yang sedang bercanda gurau dengan bawahannya sekaligus pacarnya bernama Surab tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wartawan dari MOBA bernama Anuj. Dengan kekonyolannya, ia nekat menaiki pagar untuk mendapatkan berita. Namun Mahima menegaskan bahwa ia tak akan memberikan informasi apapun karena semua masih dalam penyelidikannya. Lanjut cerita. Semua sibuk dengan kasus ini hingga Misra yang kecurian mobil pun beberapa kali melaporkan selalu diacuhkan oleh Mahima dan yang lainnya. Karena fokus mereka kini tertuju pada buah nangka. Mobil nano milik Misra yang ia peroleh dari hasil menabung selama beberapa tahun untuk mas kawin pernikahan anak perempuannya tidak lebih penting dari 2 buah butir nangka. Di lain sisi, Surab mendapatkan telepon dari sang ayah dan membahas perihal hubungan Surab dan Mahima. Ia meminta agar Surab tak menjalin hubungan dengan atasannya tersebut. Karena ayahnya tak mau Surab nantinya akan diperlakukan semena-mena karena calon istrinya memiliki jabatan yang lebih tinggi darinya. Namun Surab yang mencintai Mahima pun bersikukuh bahwa cinta akan mengesampingkan perbedaan tersebut. Lanjut cerita guys. Malam harinya Mahima ditugaskan oleh atasannya untuk menghadiri dan mengamankan acara pernikahan salah satu tokoh penting di kota tersebut. Sepertinya segala urusan diserahkan pada Mahima. Hal itu yang membuat komandan dan wakilnya berperut buncit. Mahima beserta anak buahnya pun bergegas menuju acara tersebut. Sesampainya di sana ada sebuah kegaduhan yang disebabkan oleh salah satu anggota keluarga mempelai yang menembakkan senjata api untuk memeriahkan acara. Melihat hal tersebut, Mahima pun marah dan hendak menegurnya karena itu jelas melanggar hukum. Namun Surab berusaha meredamkan amarah Mahima dan mengatakan mereka berasal dari keluarga berpengaruh. Hal itu malah akan menimbulkan masalah. Mendengar hal tersebut, Mahima pun berusaha meredam emosinya. Selang beberapa waktu muncul lagi kegaduhan yang disebabkan oleh beberapa pengemis yang datang untuk meminta makanan. Melihat hal tersebut, Surab tanpa berpikir panjang langsung memukul dan mengusir pengemis tersebut. Melihat aksi Surab membuat Mahima marah besar dan menegur Surab. Dia mengatakan bahwa tak sepantasnya seragam yang ia kenakan digunakan untuk menindas orang miskin. Surab yang dimarahi di depan umum pun merasa bahwa harga dirinya telah dijatuhkan dan ia mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya tempo hari. Singkatnya, selesai acara, Mahima yang merasa bersalah pada Surab pun berusaha meminta maaf. Namun tetap saja Surab merasa jengkel dan terdiam sepanjang jalan. Keesokan harinya mereka melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi seluruh pembantu di kediaman Parihar. Namun hasilnya nihil. Tak satu pun dari mereka yang patut untuk dicurigai. Namun sebuah petunjuk baru muncul ketika mereka mendapati sebuah ponsel tergeletak tepat di bawah pohon nangka tersebut.
Setelah diselidiki, ternyata ponsel tersebut adalah milik mantan tukang kebun yang telah dipecat beberapa hari sebelum kejadian hilangnya buah nangka. Parihar pun menyampaikan ia memecat tukang kebun tersebut lantaran ia telah berani memarahi cucu Parihar ketika sedang bermain di kebun. Dari informasi tersebut, Mahima pun meyakini bahwa tukang kebun itulah pelakunya. Ia melakukan hal tersebut lantaran sakit hati karena telah dipecat. Tanpa membuang waktu, Mahima beserta anak buahnya pun langsung mencari alamat si tukang kebun. Tanpa perlu waktu lama, Mahima beserta timnya berhasil menemukan alamat rumah si tukang kebun. Namun sialnya, rumahnya kosong dan tak ada satu orang pun di dalamnya. Mereka pun mencari informasi dengan menanyakan pada tetangganya. Dari informasi yang didapat, si tukang kebun sedang mencari anak perempuannya yang hilang. Ia memiliki anak perempuan berusia 18 tahun dan sudah beberapa hari ini anaknya tidak pulang ke rumah. Oleh sebab itu, sang ayah yang merasa khawatir pun terus mencari keberadaan anaknya tersebut. Di lain sisi, si tukang kebun yang ternyata kini sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan perihal anaknya yang hilang. Namun Surab yang berada di kantor malah mengacukan laporan tersebut. Melihat sang pelapor yang berpakaian kotor dan lusuh membuat Surab tidak memperdulikannya. Ditambah saat itu ia sedang galau memikirkan Mahima dan juga kasus buah nangka yang belum terselesaikan. Singkatnya, Mahima yang merasa sudah tak ada waktu lagi memutuskan untuk membeli buah nangka di pasar lokal. Ia beserta anak buahnya pun meluncur untuk memborong buah nangka yang berukuran besar di pasar lokal. Setelah buah nangka berhasil dikumpulkan, ia pun memberikannya pada Parihar. Namun sialnya, tak ada satupun dari nangka-nangka tersebut yang mirip dengan milik Tuan Parihar. Mahima yang telah bersusah payah pun kembali ke kantor dengan wajah penuh keputusasaan. Namun tiba-tiba, si tukang kebun kembali ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang belum juga ditemukan. Mahima yang mengira bahwa ia sengaja menyerahkan diri pun langsung memasukkannya ke jeruji besi. Si tukang kebun pun berusaha menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke kantor polisi dan ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mencuri buah nangka tersebut. Ia datang hanya ingin melaporkan bahwa anaknya telah hilang sudah beberapa hari dan belum ada kabar. Mendengar itu, Mahima tidak percaya bagaimana mungkin setelah sekian lama ia baru melaporkan mengenai hal tersebut. Namun tukang kebun itu mengatakan bahwa tempo hari ia sudah datang untuk melapor, namun laporannya tidak digubris sama sekali. Untuk memastikannya, Mahima pun bertanya siapa yang telah mengacukan laporan tersebut. Si tukang kebun pun menunjuk ke arah Surab. Seketika itu, Mahima pun kecewa untuk kedua kalinya pada Surab. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal buruk semacam itu dengan mengacukan laporan orang tua yang kehilangan anak gadisnya. Dari situ Surab merasa bersalah dan berusaha meminta maaf, namun Mahima sepertinya sudah kecewa berat padanya. Lanjut cerita. Mahima yang merasa iba pada si tukang kebun pun memikirkan cara untuk menyelesaikan masalahnya dan juga perihal si buah nangka. Karena masalahnya kini semua tuduhan sudah mengarah ke si tukang kebun. Setelah berpikir keras, akhirnya Mahima mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah ini meski caranya sangat berisiko. Namun ia tak punya pilihan lain. Mahima pun kemudian berbicara pada si tukang kebun agar mengatakan bahwa anak gadisnya lah yang telah mencuri buah nangka tersebut. Dengan begitu fokus mereka adalah mencari anak gadis si tukang kebun. Kemudian Mahima menelpon sang komandan untuk melaporkan hal tersebut. Dan sang komandan memerintahkan Mahima untuk mengadakan jumpa pers dan menjelaskan semuanya. Singkatnya, jumpa pers pun dibuka dan Amia ditetapkan sebagai tersangka. Namun salah seorang wartawan yang bernama Anuj sepertinya tidak percaya akan hal tersebut dan ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. लेकिन पुलिस उसे जल्द से जल्द ढूंढ लाएगी। नमस्कार। ओ दीदी, सॉरी मैडम, आप कहीं पुलिस के दबाव में तो बयान नहीं दे रहे? Beberapa waktu kemudian Anuj mendatangi kediaman si tukang kebun. Ia menekannya agar mengatakan hal yang sebenarnya. Alhasil ia pun buka suara di depan kamera. Anuj pun berhasil mendapatkan berita hangat yang sangat berharga baginya. Namun hal itu tentunya akan menjatuhkan citra kepolisian. Mahima yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi kediaman Anuj untuk bernegosiasi. Sesuai apa yang diinginkan Anuj, yaitu sebuah bahan berita yang memberikan sejumlah berkas kepolisian yang berisi mengenai kasus orang hilang. Anuj pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ia pun tak jadi menyebarkan mengenai kebenaran kasus pencurian angka tersebut. Setelahnya, Mahima pun melanjutkan misinya, yaitu mencari Amia. Singkatnya, setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar, ia pun pergi menemui seorang penjaga warung tembakau, yang dimana diduga dialah orang terakhir yang melihat Amia. Ia pun menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, ia melihatnya dibawa oleh 3 orang pria penjual kacamata yang menggunakan mobil nano. रिंकू, ए रिंक, एक तो मधुची दे। ले तो ले, अगर पैसा नहीं है। एक नंबर
Di lain sisi, Surab yang tidak lagi diikutsertakan dalam tugas pun tak mau berdiam diri. Ia berusaha menebus kesalahannya pada Mahima dengan mencari petunjuk seorang diri. Ia terfikirkan sebuah ide, yaitu ia akan melacak nomor ponsel yang aktif di desa Amiya pada saat hari ia dinyatakan hilang. Ia pun mendatangi bagian cybercrime untuk meminta datanya. Setelah ia mendapatkan alat si pemilik nomor, ia pun langsung menuju ke alamat tersebut. Setibanya di sana, ternyata benar si pemilik nomor memiliki toko kacamata. Namun ketika Surab menanyakan perihal hilangnya Amiya, ia tak mau bicara. Hingga suatu insiden terjadi ketika anak buahnya malah memukuli Surab dan mengusirnya. Beberapa waktu kemudian Mahima melihat Surab yang penuh luka. Ia pun menanyakan perihal apa yang terjadi. Surab pun menceritakan semuanya pada Mahima. Mendengar itu, ia pun bertanya mengapa Surab tak melawan. Surab menjawab bahwa ia sengaja tak melawan karena ia ingin menjadi polisi yang baik dengan tidak melakukan kekerasan. Melihat kepolosan dan ketulusan Surab membuat Mahima terharu dan memaafkan semua kesalahannya. Tanpa buang waktu, Mahima beserta timnya pun bergegas menuju ke toko kacamata tersebut untuk membuat perhitungan. Karena berani memukuli kekasihnya sekaligus menanyakan mengenai Amiya. Sesampainya di sana, Mahima langsung mengancam mereka hingga mereka buka suara bahwa mereka pun telah kecurian beberapa kacamata sekaligus KTP si pemilik toko. Hal itulah yang membuat Surab curiga karena data KTP tersebut terdaftar di 3 nomor ponsel yang berbeda. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mahima pun tetap menangkap mereka karena telah berani memukuli seorang polisi. Dari informasi yang telah didapat, Mahima pun melihat rekaman CCTV di salah satu lampu merah. Di situ terlihat jelas bahwa mobil nano yang digunakan para penculik itu adalah mobil milik Misra yang hilang. Mengetahui itu, Misra sangat senang karena mobilnya bisa ditemukan. Mereka pun bergegas mengejar para penculik dengan melacak nomor handphone dari si penculik tersebut. Singkatnya, mereka pun berhasil menemukan lokasi para penculik yang berhenti di sebuah rumah. Mereka ternyata berencana menjual Amiya pada seorang pria tua. Tak perlu waktu lama, Mahima beserta yang lainnya langsung menggerebek rumah tersebut. Sementara Misra langsung memeluk mobil miliknya yang berhasil ditemukan. Amiya beserta timnya pun terlibat pertarungan sengit yang begitu meriah dan spektakuler. Hingga akhirnya Mahima berhasil menangkap mereka semua dan Amiya pun berhasil diselamatkan. Di persidangan akhirnya semua terungkap kebenaran mengenai hal tersebut. Mahima mengakui bahwa ia telah mengarang cerita mengenai kasus pencurian tersebut. Semua ini ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan Amiya yang menurutnya jelas jauh lebih penting daripada 2 buah nangka. Mendengar alasan tersebut, Mahima pun mendapat simpati dan apresiasi dari semua pihak kecuali si anggota dewan yang tetap jengkel karena si pencuri nangka sampai saat ini tidak ditemukan. Dan kasusnya pun akhirnya ditutup. Setelahnya, Anuj yang menyebarkan berita mengenai kasus orang hilang pun ditangkap karena dianggap telah mencuri berkas rahasia milik kepolisian. Semua masalah pun akhirnya terselesaikan dan alangkah senangnya Surab ketika ia dipromosikan menjadi inspektur. Hal itu adalah permintaan Mahima pada atasannya. Dengan begitu, kini jabatan mereka sama dan ayah Surab pastinya akan menyetujui hubungan mereka berdua. Namun tiba-tiba Mahima mendapatkan telepon dari atasannya bahwa Mahima juga dipromosikan untuk naik jabatan. Lagi dan lagi Mahima menjadi atasan Surab, namun tetap saja cinta mereka akan mengesampingkan perbedaan tersebut. Dari film kita diperlihatkan sebuah kejadian sebenarnya di rumah anggota dewan pada tanggal 18. Ternyata kedua buah nangka tersebut berada di atap rumahnya. Dan yang mencurinya adalah beberapa ekor monyet yang terlihat sedang menikmati si buah nangka tersebut. Dan film pun tamat guys. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Buat yang ingin request silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.